Selamat sore untuk Natalia, karena cuma Natalia yang udah online. Oh, sudah Lisa. Halo Feni, halo Tante Lisa. Halo Natalia. Senang ya Lisa. Gitarnya masuk kah? Oke. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Belum ada siapa-siapa. Ya udah kita dulu. Ada prayer request kah dari Bu Lisa atau Tante Feni? Bu Lisa atau Feni? Kok jadi Tante Feni? Oh ada, halo Iel, halo Fani. Ada El Karema. Ya, dengar nggak barusan ada pesawat lewat? Cari bahan pembicaraan. Sementara kita siapa? JJ. Halo J. Oh ya, silahkan komen untuk request prayer. Kalau request lagu nyanyi sendiri nanti ya. Kalau request prayer bisa dimasukkan nanti kita setelah kebaktian. Setelah nanti kita selesai kita akan doakan. Kita diminta untuk 500 hatinya. Klik. Kenapa? Yoi. Oke, Feni ada request doa. Kesehatan keluarga teens. Aduh. Yang mikirin keluarga teens, makasih Feni. Amin. Buat kesehatan keluarga teens. Amin. Kekerasan ya. Bagi yang pakai headset, maaf kalau barusan kerasan. Amela Diva. Halo Diva. Lagi di konser. Oh, apakah ada yang mau mulai tes? Sudah mulai tes kah? Midterm ya berarti. Again, comment down below. Dua topik ya, kita buat kesehatan sama buat yang tes. Doanya nanti setelah sharing aja, kita doakan. Untuk closing, buat Cik Glory tolong diingat, karena kamu yang akan doa nanti. Oke. Yang di rumah tepuk tangan buat Cik Natalia yang bacain komennya kalian sama yang nyatet, tepuk tangan. Dan juga buat Om David yang handphonenya dipakai untuk EG Live, tepuk tangan. Teamwork. Oke. Kita akan segera mulai. Buat semua yang sudah bergabung, welcome. Kita sama-sama cari posisi enak, siap untuk menyembah Tuhan. Kalau yang kira-kira akan haus, ngambil air dulu biar nanti ndak riwa-riwi.
Hari ini kita mau mulai tema yang baru, yaitu caring for others. Di saat seluruh dunia lagi jompalitan dan gak karuan ini, instead of kita mikirin diri sendiri gimana ndak enaknya kita, mari kita mikirin Tuhan aja. Kita fokuskan pikiran kita, hati kita buat menyembah Tuhan, dan di situ Tuhan akan curahkan kasih buat orang lain secara otomatis kalau kita fokus sama Tuhan. Karena begitu kita fokus sama Tuhan, kita akan ngerasain hatinya Tuhan, dan hatinya Tuhan tuh isinya penuh dengan kasih buat manusia, dan kita akan mempunyai, hopefully kita bisa punya kasih yang sama buat others. Maka itu kita akan pakai kesempatan khusus beberapa menit untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Ikut nyanyi yang keras, ikut menyembah yang keras ya semuanya. Jangan cuma dengerin. Jangan malu sama keluarga. Kenapa? Jangan malu sama keluarga. Jangan malu, mumpung kalau yang biasanya di tengah-tengah kebaktian malu, di rumah jangan malu. Kita akan nyanyi Saatku Menyembahmu. Oh, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku muji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku datang, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, ya Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, hadirat-Mu nyata. Saat kami datang berlutut, saat kami datang menyembah, hadirat-Mu nyata. Oh, kami rindu hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu
menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami rindu, kami rindu, kami rindu hadirat-Mu. Kami mau ada dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami mau belajar tentang kasih-Mu, biar kami bisa mengasihi orang lain seperti Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat sore ini. Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindu Roh-Mu untuk bekerja senantiasa. Kami mau terus berada dalam hadirat-Mu. Bukan cuma seminggu sekali ketika kami berkumpul untuk kebaktian, tapi constantly, terus. Biar ada ucapan syukur dan penyembahan kami naikkan selalu Tuhan setiap hari. Seperti lagu tadi kami berkata Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu, kami mau belajar mengenai kasih-Mu, supaya kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh mengasihi sekitar kami boleh mengasihi sesama kami, teman-teman, keluarga kami, seperti Engkau mengasihi kami, seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kalau kami mau dengerin firman-Mu sebentar lagi, kami mau minta Engkau berikan kami hati yang gembur, telinga yang terbuka dan mendengar, biar Roh Kudus boleh menanam bibit dan boleh bertumbuh, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami saya berdoa. Amin. Amin. Selamat sore semuanya teman-teman. Sore, Glory. Ya, hari ini kita mau sharing-sharing sedikit tentang, sebelumnya kangen gak sih ruangan ini? Ya aku kangen sebenarnya, kalau aku ya jujur nih kangen ruangan ini, ibadah di sini sama teman-teman, worship bareng, dengarkan firman Tuhan, sharing-sharing bareng, kangen ya kan. Bahkan juga aku kangen juga pergi-pergi sama teman-teman, makan restoran, nongki di kafe ya kan. Kehidupan sebelum Covid. Master. Buka aib. Tapi Bip. sebut merek. Tidak boleh sebut merek. Tapi gimana ya, memang ini kehidupan kita, keadaan kita, situasi kondisi kita zaman sekarang ya memang seperti ini ya. Harus dijalani, dan kita semua aku rasa karena nggak ada orang yang di dunia ini aku rasa yang tidak merasakan dampak dari global pandemic ini. Jadi aku rasa kita semua punya tanggung jawab satu sama lain untuk saling menjaga satu sama lain dengan cara apa? Ya jaga kebersihan, ikuti protokol kesehatan kalau lagi di tempat-tempat umum, tapi sebisa mungkin nggak usah ke tempat umum, di rumah aja dulu. Nikmati makanan masakan mami di rumah, atau mbak, atau masakan sendiri ya. Itu adalah sebuah bentuk dalam situasi kondisi kehidupan kita di tahun 2020 ini, itu adalah sebuah bentuk kepedulian, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Nah, kenapa kita ngomongin tentang kepedulian? Seperti yang tadi, sorry ya, ini saya bukan vlogger atau tiktoker, jadi mungkin agak kikuk. Tapi seperti yang tadi Tante Grace ini bilang, Cik Grace,
Dek Grace. Seperti yang Mbak Grace ini bilang tadi, bulan September ini tema yang kita akan bicarakan adalah caring, kepedulian. Ya, selama 3 minggu ke depan kita akan bicarakan tentang caring. Jadi look forward to that. Kita akan bahas terus. Hari ini saya akan mulai dengan sesuatu yang cukup sederhana. Ya, caring yang aku rasa kita sebenarnya semua udah mengerti lah ya kenapa kita harus care kepada orang lain. Tapi kita akan bahas itu sedikit hari ini. Mari kita semua buka Alkitab kita di Amsal 3 ayat 27. Yang di depan sini nggak bawa Alkitab, jadi dengarkan saja ya. Yang di rumah buka Alkitab, jangan contoh yang di depan ini. Ya, contoh saya yang bawa Alkitab. Dan nggak terutut tahu. Maaf. Oke, Amsal. BTW ini kitab Amsal ini adalah sebuah kitab yang full of nuggets of wisdom. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ditranslate dalam bahasa Indonesia. Bukan nugget ya. Nuggets of wisdom itu maksudnya banyak hikmat kayak bite size, potongan-potongan kecil dari hikmat-hikmat Tuhan atau hal-hal yang bisa kita pelajari setiap harinya. Itu maksudnya gitu, nuggets of wisdom. Jadi kalau misal teman-teman di rumah pengen baca Alkitab terus kayak aduh udah nyelesain ini bacaan Aba, tapi pengen baca lagi tambahan apa ya, bacalah Amsal. Atau pengen inspired, pengen merasa encouraged, bacalah Amsal. Ini kitab yang luar biasa, banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari kitab Amsal. Ya, jadi Amsal 3:27 ini terjemahan TP. Terjemahan baru. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya. Sekali lagi ya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayatnya cukup pendek, cukup to the point. Jadi aku akan bacakan dari 2 terjemahan lain. Ada terjemahan lain yang bilang gini, jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikan itu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. Sekali lagi, artinya cukup to the point ya kan? Intinya adalah nek kamu bisa bantu no. Nah, ini terjemahan paling hari gini, bahasa sehari-hari, bahasa lokal, bahasa Semarang, Sakrawalangan. Nek kowe sambantu, bantu no, ya kan? Kalau kita mundur sedikit kayak yang tadi juga selama kita worship tadi disebut-sebut sama Grace juga waktu doa tadi. Kenapa kok kita berbuat kebaikan? Kenapa kok kita membantu orang? Keluaran 34 ayat 6 ini adalah kalau kita baca konteksnya di kitab Keluaran 34 ayat 6 ini waktu di mana Tuhan Allah itu menunjukkan diri kepada orang Israel, terus memperkenalkan dirinya kepada orang Israel dengan sebuah nama. Pertama kalinya Tuhan melakukan itu ya. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan gini caranya. Tuhan declare kalau dia adalah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, yang kasih dan setianya melimpah. Itu caranya Tuhan memperkenalkan diri kepada umat Israel. Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, kasih dan setianya melimpah. Itu Keluaran 34 ayat 6, boleh dibaca sendiri. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya itu dengan cara seperti itu. Berarti intinya Tuhan baik ya kan? Kalau Tuhan baik berarti orang umatnya adalah dipanggil untuk baik, untuk jadi baik juga. Itu adalah alasan kenapa kita dipanggil untuk menunjukkan kebaikan. Kenapa kita dipanggil untuk membantu satu sama lain ya. Nah, aku percaya teman-teman teens di sini kita semua mau berbuat baik, kita semua tahu bahwa berbuat baik itu perlu ya. Tapi at the same time di waktu yang bersamaan ini ada penerjemah langsung, makasih ya. Sayangnya seringkali kalau
aku pikir itu seringkali kita merasa kita pengen bantu tapi nggak tahu caranya gimana. Salah satunya, again, kayak yang tadi di-mention sama Ci Grace. Dunia kita sekarang ini, dunia ala COVID ini. Ya ampun, siapa yang kalau lihat keluar jendela atau lihat news, lihat berita, suka overwhelmed. Suka kayak, rasanya kayak tenggelam gitu dengan, ya nggak? Terlalu banyak bad news. Atau news apa saja, ya enggak kok? Atau biasa aja, goyang-goyang kayak kalem ternyata dia. Menghindari baca news supaya nggak overwhelmed. Soalnya kalau aku gitu, karena aku kalau lihat dunia kita sekarang ini, aku lihat terus aku suka kayak oh my gosh, like ada aja yang terjadi. Setiap hari ada sesuatu yang muncul. Setiap hari ada sesuatu yang muncul, setiap hari ada sesuatu yang buruk yang kelihatan muncul. Atau bahkan kita coba lihat COVID aja ya. COVID ini kan datang nggak ada orang yang kira-kira, nggak ada orang yang tahu, siap, nggak ada orang yang siap sama sekali ya toh. Terus sekarang berapa banyak orang di dunia ini yang sakit, berapa banyak orang yang sudah meninggal, berapa banyak orang perusahaan bangkrut, perusahaan mungkin rugi aja atau mungkin sudah ada yang tutup, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak anak-anak yang harus keluar dari sekolah, terus orang tuanya terus harus bukan keluar dari sekolah maksudnya, tapi belajarnya di rumah, orang tuanya terus harus jadi ngajar di rumah. Atau berapa banyak orang-orang yang ekspat, orang yang tinggal di luar negeri, atau murid-murid yang students yang tinggal di luar negeri, terus mereka stuck, nggak bisa pulang kampung, atau mereka pulang kampung terus nggak bisa balik, ya kan? Ini semua adalah kejadian-kejadian yang terjadi gara-gara ada COVID ini. It affects everybody. Nggak ada yang nggak kena imbasnya. Betul. Mau secara langsung atau tidak pasti kena imbasnya. Nah, kalau kita lihat kayak gitu, aku seringkali kalau lihat kayak gitu, terus aku merasa kayak aku mau bantu tapi terus caranya gimana? Like aku tuh siapa sih? Ya kan, like apa yang bisa aku lakukan? Itu rasanya overwhelming. Nah, sebenarnya ada istilah, ada namanya, tahu nggak? Pernah dengar nggak sih? Compassion fatigue. Nggak, ngomongnya sampai keserimpet. Compassion fatigue. Okay. Tahu nggak kok? Pernah dengar nggak? Compassion fatigue itu adalah istilah kalau diterjemahkan langsung ya, compassion belas kasihan. Fatigue itu capek gitulah, capean. Jadi istilahnya itu kecapean karena punya belas kasihan. Itu istilah yang dikasih untuk orang-orang yang, terutama orang-orang yang kerja di bagian-bagian bantu orang lain ya, jadi yang sosial, take care of people gitu. Atau orang yang punya empati yang sangat tinggi, yang punya compassion yang sangat tinggi. Terus mereka lihat sekitar mereka, terus mereka pengen bantu tapi mereka overwhelmed, nggak tahu bantunya gimana, terus ujung-ujungnya mereka nggak jadi bantu, mereka nggak jadi kerjain apa-apa. Itu namanya compassion fatigue gitu. Nah, aku merasa sih zaman kita sekarang mudah lah untuk compassion fatigue ya, karena kita lihat luar pengen bantu tapi nggak tahu caranya bantu gimana, terus ujung-ujungnya kita nggak jadi ngerjain apa-apa. Nah, ada obatnya. Obatnya itu apa? Yang tadi kita lihat di ayat Amsal tadi, Amsal 3 ayat 27. Ada 2 kunci obat dari compassion fatigue ini. 2 kunci yang kalau kita lihat dari ayat yang sangat kecil ini ya. Yang pertama adalah tadi ayatnya tadi apa kok? Apa sih? Ayatnya tadi apa? Apa? Ayatnya adalah jangan menahan kebaikan. Oh iya, bantu nek kamu bisa bantu. Nah, dalam bahasa yang lebih sopan ya, jangan menahan kebaikan waktu engkau sanggup melakukannya. Ya, jangan menahan kebaikan waktu engkau sanggup menahannya, karena melakukannya ya. Karena mereka layak untuk dibantu gitu kan tadi. Iya. Tapi 2 kuncinya itu. Yang pertama apa tadi? Jangan menahan kebaikan. Itu yang pertama. Jangan tahan kebaikan. Yang kedua adalah kalau kamu mampu melakukannya. Ya. Apakah kalian pernah dengar orang yang namanya Mother Teresa? Pernah dengar enggak kok? Pernah ya? Kayaknya hampir semua orang tahu deh yang namanya Mother Teresa. Ini dia sangat terkenal. Dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang-orang miskin dan juga orang-orang yang sakit di India umur hidupnya itu. Orang-orang yang ditolak oleh society itu, Mother Teresa ini mendedikasikan hidupnya untuk take care of mereka. Ada satu quote
oleh Mother Teresa ini yang aku sangat suka. Dia bilang gini, if you can't feed 100 people, then feed just one. If you can't feed 100 people, then feed just one. Kalau kamu nggak bisa ngasih makan 100 orang, kasih makan satu aja. Ini aku sangat suka ayat ini karena ini menurutku ayat quote ini karena ini sesuai banget sama Amsal yang kita baca tadi ini. Kuncinya ada 2. Pertama, jangan menahan kebaikan kalau kamu bisa mampu. Jadi yang tadi bagiannya itu adalah kalau kamu nggak bisa kasih makan 100 orang, kasih makan satu aja. Artinya kalau kamu nggak bisa ngasih makan 100 orang, ya jangan kasih makan 100 orang. Jangan terus kamu sampai menjatuhkan diri atau menjerumuskan diri sendiri atau menjerumuskan orang lain bahkan demi atau atas nama kebaikan. Oh, aku harus ngasih makan 100 orang. Pokoknya harus 100. Kalau enggak 100 aku enggak itu. Jangan gitu. Atau nunggu. Aku tak nunggu sampai punya 100 bisa ngasih makan 100 orang baru aku nanti bantu 100. Itu salah. Ayatnya bilang waktu engkau mampu melakukannya. Berarti sesuai kadar kemampuan kita. Kalau kamu enggak bisa ngasih makan 100, kasih makan 50 coba. Bisa enggak 50? Oh, enggak bisa juga, Ci. Oh, ya udah 20. Bisa enggak? Kalau enggak bisa 5 aja wes. Kalau enggak bisa 1 aja. Mulainya dari 1 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang kalau if you can't feed 100, feed just one. Berarti apa? Bukan berarti kalau kamu nggak bisa ngasih makan 100, berarti aku nggak perlu ngasih makan sama sekali. Berarti aku nggak perlu lakukan apa-apa. Bukan itu juga artinya, ya. Artinya adalah yang penting itu adalah action-nya. Yang penting kita tetap melakukan. Kalau kamu nggak bisa makan 100, ambil action 1 aja. Dan mau 1 atau 100 sama-sama berarti. Dan yang penting action itu mau kecil, mau besar, mau luar biasa, semuanya luar biasa. Orang satu hidup aja buat Tuhan itu kan berarti. Kamu ngasih makan 1 dan menjamah hati 1 orang tuh artinya sama Tuhan equal sama 100. Kalau ada 100 orang kita ngasih makan 1, mungkin kita mikir, lah yang 99 gimana? Akan ada yang ngasih makan 99. Yang 99 kamu nggak bertanggung jawab untuk 100-100-nya. Tapi kalau kamu ngasih makan 1 orang ini, you're making a difference in this one person's life. Ya, ada sudah perubahan itu terjadi dalam hidupnya 1 orang ini aja. Itu pesan singkat yang aku mau sharing dan aku ingin tinggalkan. Aku mau challenge teman-teman semua di rumah. Untuk seminggu ke depan, tanya Tuhan, berdoa, tanya Tuhan terus dipikir, terus lihat sekitar kita. Apa ya yang kira-kira 1 action aksi kebaikan apa yang bisa aku lakukan yang mungkin aku bisanya ngapain ya? Oh, mungkin aku cuma bisa ngasih makan 1 orang. Oh, mungkin aku bisa ngasih makan 5 orang. Oh, mungkin aku bisa ngasih makan 50 orang. Aku nggak tahu juga kemampuanmu seperti gimana. Tapi carilah sesuatu untuk kita tidak menahan kebaikan itu, tapi melepaskan kebaikan itu. Karena Tuhan kita baik ya. Tuhan akan melepaskan kebaikan itu. Kebaikan bukan artinya harus ngasih makan toh. Oh, bukan. Ini maksudnya istilahnya perumpamaannya adalah pakai makan. Tapi kebaikan bukan berarti itu saja. Mau encourage orang. Atau kalau jadi ada temanmu misalnya, aduh lagi suntuk gitu, dikuatkan. Atau kalau aku sekarang lagi belajar itu yang kan suka nyetirin kakak setiap pagi, orang-orang jual koran itu, beli koran 1 lah, itu kalau pas saat pagi beli 1 koran walaupun aku nggak baca koran juga. Atau ngeliatin orangnya disenyumin, itu sebuah aksi kebaikan. Atau tetanggamu, pokoknya lihatlah yang di sekitar karena di sekitar kita banyak sekali kebutuhan ya kan. Ini ada 1 ayat yang aku mau tinggalkan. Tadi pagi kalau teman-teman nonton ibadah online, tadi pagi Pak Om Lukas Mulyanto sharing tentang kemurahan hati Tuhan kita. Ada 1 ayat yang dia bacakan yang aku juga mau bacakan di sini ya. Ayatnya Matius 5 ayat 7. Bilangnya begini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bukan berarti ini jadi motivasi kita, tapi Om Mul tadi pagi bilang gini, kalau kita
menunjukkan kemurahan hati, Tuhan itu akan bereaksi. Tuhan berespon terhadap itu. Kalau again, ini bukan jadi motivasi kita bermurah hati supaya kita mendapatkan sesuatu ya, tapi kita bermurah hati karena Tuhan kita sudah baik, kita sudah menerima kemurahan hati Tuhan, jadi kita bermurah hati. Nah, maka Tuhan juga akan menunjukkan kemurahan hatinya lebih lagi pada kita. Automatic cause and effect. Automatic cause and effect. Gak usah dipikirkan imbalannya, ini pokoknya kalau kamu keluar terus ini otomatis. Ya. Seperti kita minum vitamin C, otomatis badan naikin antibodi. Itu otomatis, kita nggak perlu ada instruksi apapun, otomatis badan naikin antibodi. Betul. Ketika kita minum vitamin C, begitu juga ketika kita menunjukkan kemurahan, otomatis Tuhan nggak pernah berhutang kan? Otomatis Dia akan curahkan kemurahan buat kita juga. Tuhan nggak pernah berhutang. Ini juga adalah sebuah reminder, minum vitamin C, ya, jaga kesehatan Sponsored kita. by Vitamin C. Ya, itu saja yang mau saya sharingkan, menguatkan kita. Ingat ya, if you can't feed 100 people, feed one. Then feed one, then feed just one. Mari kita doa, kita tutup dalam doa. Mendoakan sekalian akan doain itu tadi apa? Kesehatan anak teens, kesehatan keluarga teens, request by Fanny, dan yang mau tes, yang mau ujian. Baik, Lisa. Ya, kita doa sama-sama ya. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih karena Engkau hadir bersama-sama dengan kita. Firman-Mu berkata kalau 2-3 orang kumpul dalam nama-Mu, biarpun online Engkau ada hadir bersama-sama dengan kita. Dan kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus-Mu ada. Terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami, dan terima kasih karena Engkau memanggil kami semua untuk juga menunjukkan kebaikan itu kepada orang di sekitar kami, Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami juga tidak menahan kebaikan itu, tapi kami bisa mengalirkan kebaikan itu, menunjukkan kebaikan kepada siapa yang membutuhkan, kepada mereka yang deserve goodness. Tolong kami juga selama seminggu ke depan, Tuhan, tunjukkan kepada siapa Engkau ingin kami menunjukkan kebaikan itu. Kalau ada 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang yang Engkau taruh dalam sekitar kami, yang Engkau ingin kami tunjukkan kebaikan itu, kasih tahu kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa taat. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan keluarga Teen Heroes Kahal di tempat ini. Terima kasih untuk keluarga kami semua di tempat ini. Kami berdoa biar dalam waktu yang mungkin masih tidak menentu ini, kami semua harus berhati-hati. Tuhan beri kami hikmat, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami juga ketenangan hati, Tuhan, supaya kami nggak terus khawatir, supaya kami nggak bingung, tapi kami percaya dalam penyertaan Tuhan, tapi juga kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk tetap jaga sehat dan bersih, dan melindungi satu sama lain juga. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau mulai tes. Kau juga berkati mereka dalam persiapannya. Mungkin agak tricky juga persiapan online ya, tapi engkau yang tahu Tuhan, Engkau tahu situasi kami semua, Engkau yang tahu kebutuhan teman-teman ini masing-masing. Jadi Engkau juga yang turun tangan, Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami menyembah dan meninggikan nama-Mu, biar kami terus meninggikan nama-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Buat semuanya ada reminder bahwa setiap hari Selasa Teens ada aksi kebaikan, masih berjalan terus. Jika tidak bisa secara fisik membantu, bisa membantu melalui dana dan bisa ditransfer ke akunnya Teens. Jika ada pertanyaan mengenai mau transfer kemana atau apa, bisa tanya di grup atau WA Bu Lisa secara langsung. Oke, hari ini sampai segitu encouragement tentang challenge-nya. Mari kita lihat sekeliling apa yang bisa kita lakukan, tapi again, kebaikan itu seharusnya menjadi gaya hidup langsung ya. It should be a lifestyle. Jadi kita tidak perlu, kadang harusnya ya kita tidak usah mikir. Sehingga
apa sih yang kita bisa daily lakukan, mari kita lakukan dari itu dan cari satu orang yang dalam hidupmu yang bisa kamu berikan pengaruh itu. Oke, see you next week. God bless you. Holy Spirit leads you sepanjang minggu ini. Hearts. Mari kita bertemu sama-sama di udara ketika kita worship sepanjang minggu dan berdoa sepanjang minggu di rumah. Oke, bye-bye semua.